Bismillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini, Bu Rahmah, kita bisa berjumpa kembali di pendampingan individu yang ke-7 di bulan ke-8 proses pendidikan guru penggerak. Tinggal 1 bulan lagi. Nah, insya Allah kita akan memanen. Nah, ini baru memanen hasilnya. Dan tentunya setelah itu kan ada pengumuman kelulusan. Oke. Semoga kami mendoakan semua CGP lulus dan dengan hasil yang baik. Tentunya tidak hanya lulus saja. Setelah itu program apa yang benar. seterusnya. Nah, itu yang menjadi kewajiban kita bersama. Baik, mohon izin Bu Rahmah, kali ini kita akan melakukan pendampingan individu yang ke-7. Apa saja? Yang pertama kita akan membahas proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian yang sesi kedua kita nanti akan diskusi terkait tugas modul 3.3. Yang ketiga yaitu refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan. Yang keempat adalah refleksi tentang komunitas praktisi yang sudah dirintis ataupun belum. Kemudian yang terakhir adalah nanti kita akan diskusi rencana belajar mandiri apa yang akan terus berjalan pasca pendidikan guru penggerak selesai seperti itu. Baik, langsung saja Bu Rahmah. Sudah siap? Sudah siap. Baik, Bu Rahmah, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa saja yang dianggap sebagai capaiannya begitu? Silahkan Bu Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama 1 bulan ini setelah lokakarya ke-7 kemarin panen hasil belajar, yang saya syukuri sekarang itu sekaligus sebagai tantangan ya. Saya syukuri karena akhirnya ISBN buku yang saya rencanakan itu keluar. Alhamdulillah. Minggu kemarin. Walaupun beberapa saya masih dalam tahap revisi sebelum artinya final ini. Nah, itu menjadi hal yang saya syukuri, ternyata bisa juga. Bisa juga. Itu ya, ternyata bisa juga gitu ya. Walaupun ya tentu pasti ini bukan hal yang sempurna ya. Karena saya juga niatnya itu adalah sebagai bahan pembelajaran buat saya. Dan juga ada yang saya bisa kasih ke teman gitu, tidak hanya saya ceritakan ini. Jadi ketika ada bukunya langsung, itu menjadi sebuah hal yang jadi enak teman-teman tinggal baca. Itu yang saya harapkan. Itu tidak hanya ini artikelnya. Kadang-kadang kalau artikel agak berat untuk dibaca ya. Jadi dengan ini lebih praktis karena ada RPP-nya, kemudian ada bagaimana saya juga ada taruhin di sana ada strategi-strategi pembelajaran yang bisa diterapkan gitu. Jadi ada bonusnya, walaupun itu kan bukan arti saya sendiri, tapi minimal itu saya rangkum dari berbagai sumber. Tentu dengan itu yang buat saya juga sih dan itu menurut saya ya pencapaian yang alhamdulillah. Selama ini mungkin saya miskin ya artinya miskin karena tidak pernah menulis gitu, maksudnya ya miskin, jadi terlambat untuk menyadari kalau tidak masuk program guru penggerak itu mungkin saya tidak bisa menyempatkan diri saya untuk menyusun sebuah buku, apalagi artinya bisa berguna bagi orang lain gitu ya. Amin. Mudah-mudahan itu sih Pak. Kemudian hal yang lain pencapaiannya menurut saya ya karena pencapaian 1 bulan ini karena pembelajarannya masih ya tatap muka ya, tatap muka terbatas. Ya minimal apa yang sudah saya dapatkan tentang pembelajaran di guru penggerak itu saya terapkan di dalam pembelajaran saya, walaupun belum maksimal, dan terus berusaha kita imbaskan ke teman-teman walaupun itu dalam skala kecil, artinya 1-2 orang, atau saya mulai dari kelas saya aja, misalnya membuat pojok baca ya kemarin itu adalah program 3.2 ya, yaitu bagaimana membuat siswa menjadi agen of change gitu ya, agen perubahan. Memang itu saya bilang seperti pendampingan yang kemarin itu ternyata tidak mudah ya. Tapi saya berhasil karena artinya apa yang saya harapkan walaupun tidak sempurna itu terjadi gitu. Karena sekarang ada anak-anak di kelas saya udah punya pojok baca dan saya terus
Dan saya buatkan mereka reading log gitu, ada daftar, ada udah baca, tinggal tulis namanya di sana ada kita siapkan. Kemudian saya minta mereka membuat karya, suruh tempel-tempel di kelas dan menjadi ramai kelas itu. Dan saya bersyukur kemarin saya dihubungi oleh pemangku kepentingan kepala sekolah sama wakil kepala, Bu Rahma kelasnya bagus. Itu anak-anak diapresiasi dulu mereka, dan saya merasa wah alhamdulillah, bukan saya tidak mengharapkan, tapi anak-anak yang selalu dipuji sama mereka, ini mereka anak-anak itu Bu, kelas kita dipuji loh, dan itu melihat mereka senang itu, alhamdulillah itu bekerja bagus gitu, artinya saya apresiasi balik mereka. Dan kepala sekolah kita mau buat kelas itu malah mau dicat, mau diperbagus, saya bilang buat mural aja, kelas berkonsep daripada cuma dicat biasa, saya bilang akhirnya gitu, itu menjadi topik kemarin. Oh gimana itu? Akhirnya Pak Kepala nanya, nah gitu, kalau gitu kita nanti fokuskan ke kelas. Itu maksudnya saya bersyukur gitu, ternyata kelas saya bisa menjadi contoh gitu. Yang lain kalau di kelas lain kan, mohon maaf, bukan saya ingin menyombongkan diri, tapi belum sampai saat ini belum ada di kelas lain yang seperti itu gitu, maksudnya yang punya pojok baca hanya kelas saya, maksudnya 8 dan itu syukurin ya, syukurin karena itu juga kerja keras anak-anak juga. Akhirnya bisa diwujudkan, dan semoga lah sekarang anak-anak kan udah dijanjiin nih langsung nih, nanti kelasnya akan dicat, tapi saya berharap bukan dicat doang. Kita berdua tentu kemarin kita negosiasi supaya bisa seperti apa yang kita citakan ya, supaya kelas bertema itu tidak jadi dibuat muralnya sesuai dengan topik pembelajarannya gitu. Walaupun mungkin budgetnya ya tidak mudah ya, tapi minimal 1 kelas per tahun kan bisa jadi sebuah, nanti kelas itu bisa jadi tempat, tidak hanya tempat belajar anak-anak, itu bisa menjadi ruang diskusi guru-guru. Nah itu jadi ruang, tidak hanya nanti mereka rapatnya di ruang pertemuan biasa, ruang kelas pun bisa menjadi ruang pertemuan guru-guru gitu ketika ada rapat. Kemudian bisa juga menjadi contoh buat yang lain gitu, untuk berinovasi hal yang sama. Dan saya syukuri itu sebagai pencapaian. Walaupun pastinya kalau dilihat ya biasa aja sih, tapi kita berbeda dari yang lain karena belum ada yang buat seperti itu. Pojok baca itu tidak ada yang buat. Bahkan kemarin ketika saya menghubungi perpustakaan untuk sumber bukunya, perpustakaan itu senang sekali karena memang tidak ada anak-anak yang perpus sekarang ini karena masa pandemi. Bu Rahma untung aja, sudah ayo ambil dah sebanyak-banyaknya. Nah, sedangkan saya punya buat rak bukunya itu hanya baru 1 ya, jadi itu muat hampir 15 buku. Ambillah banyak-banyak. Waduh ini harus buat lagi ini gitu. Ini baru 15. Ini baru 12 buku aja. Bersyukur banget Bu Rahma, karena kalau nggak gini nggak ada yang baca bukunya gitu, nggak ada yang ke perpus ya kan, anak-anak karena pandemi kan gitu. Terus akhirnya itu tapi menjadi ada hal yang harus lagi, evaluasi lagi, misalnya bagaimana mengecek anak-anak udah baca bukunya apa enggak gitu, maksudnya siapa yang baca buku nih. Jadi masih ada PR selanjutnya gitu maksud saya. Betul. Baik, jadi memang selama 1 bulan terakhir, alhamdulillah pasca Lokakala 7 yang diceritakan Bu Rahma tadi adalah yang pertama adalah ISBN buku yang Bu Rahma tulis sudah terbit dan ada sedikit revisi sebelum ke cetak produksi massal ya. Nah, itu luar biasa sekali. Insya Allah Januari itu hadiah tahun baru, jadinya gitu. Tahun baru iya dah. Pokoknya Januari ditutup dengan akhir yang tahun 2021 ditutup dengan akhir yang manis. Amin. Ya, luar biasa. Jadi buku pembelajaran IPA ya. Itu yang sudah ber-ISBN, ada RPP-nya, ada tips-tips mengajar, jadinya sangat aplikatif ya ketika buku itu nanti diterapkan di kelas-kelas. Nah, kemudian selama tatap muka terbatas, nah ini Bu Rahma mengembangkan pojok baca, kemudian membuat reading log, apa saja yang sudah dibaca, ditulis. Kemudian Bu Rahma juga menginisiasi adanya kelas berkonsep, karena kelas di binaannya Bu Rahma mendapatkan apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah karena kelasnya hidup, kelasnya rame, seperti itu. Jadi semoga dari sinilah, dari guru-guru penggerak inilah kita memberikan contoh, tidak hanya dipuji-puji aja sih, dia sebagai guru penggerak, tapi juga ada aksinya, ada dampaknya yang positif bagi sekolah. Itu yang luar biasa sangat sekali. Baik. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang kedua tentang diskusi tugas modul 3.3. Nah, selama proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 nih, Bu Rahma nih, artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid itu seperti apa Bu Rahma? Judulnya mungkin diceritakan sedikit ya, silakan.
artikel yang 3.3 ya, pengelolaan program yang berdampak pada murid itu tentang literasi seni budaya ya. Literasi seni dan budaya. Pengembangan kepemimpinan murid melalui literasi seni dan budaya. Itu judulnya. Kemudian program yang literasi seni budaya kan awalnya itu didesain itu kan artinya untuk mengembangkan bakat minat siswa. Tapi kemudian saya desainnya itu lebih pada bagaimana siswa bukan lagi guru-gurunya yang yang artinya misalnya menjadi pembawa acara dan lain sebagainya. Jadi lebih kita tekankan pada kepemimpinan muridnya dalam hal misalnya dia yang mengatur acaranya, membawa acaranya. Kemarin alhamdulillah sudah terlaksana. Dia dari siswa yang membawa acaranya sendiri ya. Kemudian kita memberikan juga apresiasi dan juga kita arahkan siswa itu untuk mau untuk tampil gitu, difasilitasi dengan sebenarnya. Pokoknya kepemimpinan itu nanti pada akhirnya itu kita maunya program saya mengusulkannya itu program ini nanti dikelola oleh siswa sendiri gitu. Siswa sendiri ya. Jadi bukan gurunya yang ini. Jadi nanti semuanya itu dari siswa. Misalnya mau apa yang akan ditampilkan, jadi apa itu maunya siswa. Pokoknya kita harapkan siswa ikut terlibat untuk semuanya. Manajemen apa nanti misalnya ada hadiah atau apa misalnya perkembangan ke depan, apresiasi kayak gimana atau ada lomba. Itu kita harapkan semua itu dari siswa dengan cara tentu meminta feedback dari mereka, apa yang mereka mau gitu, bagaimana kelanjutannya nih, apa lagi yang harus dilakukan. Baik. Jadi memang artikelnya adalah tentang literasi seni budaya ya. Nah di sini di mana aksi nyatanya Bu Rahmah mengedepankan kepemimpinan murid dalam mengelola suatu program di mana ada program kreasi budaya. Kreasi budaya di mana siswa yang tampil, siswa yang mengolah, siswa yang membawakan acara. Jadi semuanya full untuk siswa seperti itu, guys. Jadinya keberanian siswa juga terasa, kemandiriannya. Jadi tidak gurunya yang tidak guru lagi yang yang mengajak seperti itu. Luar biasa sekali. Perasaan Bu Rahmah bagaimana tentang program tersebut? Sangat senang sekali karena sejauh ini programnya sangat bagus, diapresiasi di sekolah, apalagi sekolah kan juga ada program seni masuk itu ya, ada seniman masuk sekolah sehingga tambah bersemangat tambah bersemangat. Banyak hal lagi terus yang dikembangkan gitu, banyak semua teman-teman dilibatkan, bahkan siswa ya, maksudnya ini apa yang mau ditampilkan nih, permainan ini walaupun bukan dari walaupun bukan dari lokal khas Sasak gitu ya. Misalnya kemarin itu ada siswa mengusulkan perlombaan enggrang itu kan bukan khas sini gitu, tapi mungkin siswa kan karena itu minatnya ya, jadi kita difasilitasi oleh sekolah. Kemarin udah dibuatin alatnya itu salah satu contohnya. Baik, jadi memang alhamdulillah karena programnya berjalan dengan baik, jadi Bu Rahmah senang sekali, tambah bersemangat karena memang respon dari siswa dan rekan-rekan guru yang lain juga positif seperti itu ya. Luar biasa sekali. Apa pembelajaran yang dapat Bu Rahmah dapatkan ya selama pengembangan proses pembuatan tugas tersebut? Pembelajarannya adalah setiap program itu inti utamanya adalah koordinasi dan juga kolaborasi. Itu benar, karena apapun programnya ide awalnya mungkin kan selalu ada kita evaluasi ya. Mungkin awalnya dulu belum kepemimpinan murid yang diterapkan ya, jadi kita tujuannya sekarang harus kepemimpinan murid, sehingga kita kolaborasi dengan teman, dengan wakil kepala. Bagaimana kalau begini, kalau sekarang siswanya yang akan membawakan acara, nanti kita serahkan kemana? Oh iya Bu, itu terkoordinasi. Jadi intinya kita koordinasikan apapun, koordinasi dan juga kolaborasi dengan teman-teman. Bagaimana nih persiapannya, saling begitu ya. Jadi itu inti utama, karena tidak ada sebuah program pun walaupun dia idenya bagus, tapi kalau kita tidak pernah koordinasikan dengan teman atau dengan pemangku kepentingan juga nggak akan bisa terwujud. Ataupun kita kolaborasi dengan orang lain kan nggak bisa, hanya sendiri. Jadi ya intinya dua itu, karena kan juga kita harus berkoordinasi dan juga berkolaborasi. Baik, jadi pembelajaran yang didapatkan adalah setiap program itu harus ada kolaborasi, komunikasi dan evaluasinya. Ya, benar. Di mana
koordinasi siapa yang hari ini bertugas, apa yang mau ditampilkan. Nah, itulah komunikasi yang contoh seperti itulah yang dikembangkan. Kemudian dievaluasi apa saja yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan ke depannya. Luar biasa sekali Bu Rahmah. Nah, apa rencana Bu Rahmah terkait pembelajaran yang didapatkan ya berdasarkan proses pembuatan program yang berdampak pada murid untuk kedepannya nih? Nah, kedepannya itu kemarin karena kita melihat selalu setiap tampil itu kita selalu melihat ada potensi-potensi baru. Kemarin misalnya salah satu contoh itu adalah salah seorang anak itu sangat pintar sekali pidato dalam bahasa Indonesia. Sehingga di sini saya ingin membantu anak itu mengembangkan dirinya, bagaimana nanti dia bisa pidato dalam bahasa Inggris. Itu kemarin sudah saya tawarkan. Alhamdulillah anaknya mau. Jadi saya ingin bagaimana membantu anak-anak itu, walaupun saya tidak bisa misalnya ya, salah satu misalnya kebetulan karena bahasa Inggris itu bukan ya lumayan bisa, jadi bisa saya arahkan ke sana. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu nanti saya bisa arahkan ke guru-guru pembimbing yang lain, itu maksudnya. Jadi seperti itu saya ingin untuk program khusus yang ini, saya ingin anak-anak itu misalnya sudah ada potensinya di situ, minimal saya arahkan ke untuk pengembangan bakatnya itu maksudnya. Ya, jadi memang itu yang kedepannya lah. Jadi kedepannya di sini Bu Rahmah menemukan setiap hari, setiap pekan itu ada kreasi-kreasi baru, ada potensi-potensi baru yang dapat digali dari siswa tersebut. Nah, sebagai contohnya tadi adalah ada siswa yang pintar bahasa Indonesia, pidato bahasa Indonesia. Pidatonya itu bagus banget, sampai dipuji sama kepala sekolah. Nah, Bu Rahmah, gimana ini? Malah dia mau nanti saya Pak Kepala bilangnya dalam bahas nanti saya kasih ayat-ayat maksudnya dikasih itu udah karena kemarin pidatonya dalam rangka IMTA itu dia sangat tegas. Kalau gitu nanti saya arahkan aja ke dalam bahasa Inggris. Oh iya bagus. Nah, akhirnya saya minta kapan waktunya. Oh ya Bu, kebetulan anaknya mau. Kalau anaknya mau enggak mau kan kita nggak bisa pas. Oh iya Bu, dia pintar juga bahasa Inggris. Oh iya, alhamdulillah saya yang bersambut kan. Artinya anaknya mau. Betul. Jadi minimal seperti itulah. Dari situlah potensi-potensi siswa itu tergali, karena kalau tidak ada program tersebut, selama ini ya diam-diam aja kan gitu. Jadi luar biasa sekali mengasah apa yang menjadi potensi siswa dan difasilitasi agar berkembang lebih baik. Banyak hal, misalnya itu salah satu contoh. Satu lagi itu ada yang kemarin pintar sholawat ya Bu. Pak, banyak ini dari kelas 7, kelas 8. Akhirnya saya usulkan bagaimana kalau itu dibuat aja grup gitu, jadi grup kasidahan atau grup kasidah SMP 2 grup itu suaranya bagus. Jadi kan jadi berkumpul saudara itu. Nah, itu bisa nanti dipakai misalnya untuk menyambut tamu dan lain sebagainya untuk acara lomba. Saya bilang itu salah satu yang saya usulkan juga kemarin sama pembinanya. Alhamdulillah udah yang kasidahnya gitu maksudnya. Luar biasa. Jadi memang potensi-potensi siswa yang sebelumnya terpendam, yang selama ini kita tidak tahu, tergali di sini, dan sekolah juga memfasilitasi untuk kemajuan potensi mereka anak-anaknya. Benar. Sangat berdampak sekali, luar biasa. Baik, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan nih. Nah, tentu 8 bulan bukan waktu yang singkat Bu Rahmah. Selama pendidikan tersebut, perubahan apa yang Bu Rahmah rasakan ya terkait dengan kompetensi? Nah, ini terutama ya terkait dengan kompetensi diri sebagai guru. Nah, silahkan Bu Rahmah. Tahun 2021 ini ya syukur ya di satu sisi karena saya bisa mengikuti program guru penggerak ini. Banyak hal yang saya rasakan, tapi yang paling utama itu kan perubahan mindset ya, cara berpikir saya dalam memandang murid saya, itu yang pertama terjadi. Pokoknya perubahan itu yang harus disyukuri, dan itu yang terus menjadi pengingat saya ketika masuki kelas ya. Banyak hal, jadi ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari modul 1 sampai modul 3, yang paling saya itu adalah tentang bagaimana memandang murid ya, secara umum. Itu adalah hal yang terpenting karena itu konsep sebagai guru ya. Jadi misalnya sama berkata ini, ingat tidak boleh seperti ini ya, harus sebagai guru manajer misalnya. Dulu sebelum saya mengikuti ini mungkin sering ngomel ke siswa, kamu itu tidak sadar ya apa tugasmu sebagai. Nah, sekarang kan lain caranya berbeda. Jadi itu banyak pengingat. Jadi ibaratnya ada rem yang karena saya sudah mendapatkan ilmu ini nih ya, ternyata ada guru teman, ada guru sebagai manajer gitu ya. Ada yang guru yang suka membuat rasa bersalah. Saya dulu tipe guru yang membuat rasa bersalah pada siswa saya. Sekarang saya menyadari ternyata itu tidak benar. Jadi itulah yang saya dapat. Pokoknya banyak hal benar tadi, itu adalah perubahan mindset. Kemudian yang kedua tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional itu
itu juga menjadi hal yang rambu-rambu harus dalam membuat pembelajaran. Oh, buat siswa ini berbeda loh, saya harus lebih mengerti loh. Nah, jadi tidak saya bisa menyamakan ini dengan ini. Nah, itu udah. Nah, kemudian peran sebagai bahwa dulu berpikirnya oh saya yang penting mengajar dengan cara yang baik gitu loh, harus baik. Sekarang nggak ada artinya nih saya berbuat sendiri gitu. Kalau kelas saya doang yang baik, dong tidak akan berpengaruh pada pendidikan secara umum gitu. Kalau bisa semuanya, nah itu. Jadi bagaimana teman-teman itu juga harus bisa juga menerapkan hal yang sama. Barulah pendidikan itu kan berhasil. Tidak hanya kelas saya doang. Nah itu yang menjadi pelajaran berharga. Walaupun saya belum maksimal dalam hal yang satu ini, yaitu bagaimana mengimbaskan itu. Tapi itu menjadi modal saya untuk tahun depan itu supaya bisa saya misalnya melakukan team teaching gitu ya dengan teman. Karena saya juga bukan orang yang sempurna dalam hal pembelajaran gitu. Ada hal-hal misalnya kita diskusikan dengan teman. Enggak begini loh jadi gitu. Belum tentu saya sebagai guru penggerak itu lebih baik daripada orang lain, sehingga hal itu belum terwujud tahun ini. Nah, itu yang ingin saya wujudkan tahun depan. Tapi guru penggerak ini menjadi modal yang sangat-sangat berharga buat saya, khususnya dalam hal bagaimana mengembangkan orang lain. Baik, luar biasa. Jadi memang selama 8 bulan hal-hal yang berubah dari dalam diri Bu Rahma adalah bagaimana mindsetnya dalam menghadapi siswa, dalam melakukan pembelajaran di kelas yang selama ini menjadi kebiasaan, ternyata ada yang kurang tepat sehingga dari situlah dievaluasi, kemudian ilmu-ilmu yang baru didapatkan diterapkan langsung di kelas. Dan setelah itu juga Bu Rahma juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan program yang berdampak pada murid. Dan terakhir adalah tentunya tidak mungkin kita berkembang sendiri, tidak mungkin kita bagus sendiri. Harus melibatkan orang lain, rekan-rekan guru sejawat juga diajak untuk juga ikut terlibat menjadi suatu tim, agar berkembang bersama seperti itu. Luar biasa Bu Rahma. Berdasarkan apa yang Bu Rahma alami nih, dari siswa, apa yang menurut Bu Rahma berubah setelah Bu Rahma? Tentunya kan Bu Rahma memberikan perubahan juga. Respon dari siswa itu seperti apa? Ada perubahan di sana? Menurut saya ada perubahan. Setidaknya hubungan saya dengan siswa itu lebih baik. Jadi tidak dulu mungkin tidak secair sekarang sih menurut saya ya, karena kita itu kan kita harus mengajar dengan hati, menuntun. Jadi sekarang saya tidak, dulu kan sering menceramahi anak-anak. Maksudnya ya kamu tuh begitu. Biasanya sekarang lebih kooperatif lah dengan anak. Jadi pendekatannya lebih baik sehingga anak-anak itu tidak ada beban untuk dalam pembelajaran itu tidak ada bebannya itu, maksud saya tidak anak-anak itu stres dalam pembelajaran sehingga sekarang suasananya lebih menyenangkan. Jadi itu yang saya lihat, jadi anak-anak itu yang penting kalau dari dulu ya, karena kalau dari penglihatan saya sekarang itu lebih anak-anak itu lebih artinya hubungannya lebih santai, lebih kooperatif saya dengan anak-anak. Kemudian lebih banyak diskusinya. Dulu mungkin sering ceramah yang banyak. Sekarang lebih banyak kita melakukan diskusi dengan anak-anak. Sehingga anak-anak itu tidak hanya 1-2 orang aja yang yang tampil di situ, tapi banyak. Tapi itu kelihatan anak-anak bersemangat banget pada saat diskusi. Nah, itu yang saya rasakan perubahannya. Baik. Jadi memang perubahan yang Bu Rahma rasakan dari sisi siswa ya. Nah, ini hubungan siswa itu lebih baik, di mana lebih dibuktikan lebih akrab, kemudian lebih komunikasi lebih baik, lebih menyenangkan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Siswa lebih aktif berdiskusi, kan itu sebagai salah satu indikator perubahan ketika sudah nyaman dengan gurunya. Luar biasa sekali. Dan tentunya yang menjadi pokok di sini Bu Rahma, siswanya adalah bersemangat belajar. Nah, di sini menjadi kata kuncinya, ketika siswa udah bersemangat, kita mau menyampaikan materi pun cepat menerimanya. Insya Allah kan seperti itu, luar biasa. Dan apa yang membuat perjalanan selama 8 bulan ini menjadi istilahnya yang memuaskan Bu Rahma? Hal-hal yang membuat Bu Rahma merasa puas selama mengikuti proses guru penggerak? Yang merasa puas itu karena
pertama kan puas karena akhirnya saya bisa keluar dari zona nyaman saya. Betul. Kenapa? Karena kalau kita terus duduk di situ aja di bangku yang sama tanpa kita pernah mengikuti pendidikan, maksudnya pendidikan seperti ini atau pelatihan seperti ini yang bisa merubah kita dari guru tidak hanya seperti ini loh, ada pembelajaran jenis baru, ada cara pandang murid yang lebih yang berpihak pada murid, ada yang pola pikir ternyata dulu itu guru bukan hanya sekedar mengajar aja tapi mendidik atau menuntun. Nah itu saya merasa puas karena saya sudah keluar dari zona nyaman saya, dari guru yang hanya duduk di situ ngetik menuntun, maksudnya rutinitas saya yang dulu gitu loh, dengan sekarang. Jadi puas karena ada perubahan dalam diri saya, dalam memandang murid saya bahwa saya harus melakukan inovasi nih. Jadi sebagai sebuah tuntutan ya. Jadinya tidak berhenti di sini, malah ada tantangan baru ke depannya. Jadi kan kalau diklat guru penggerak ini yang 8 bulan ini kan belum sebenarnya, maksudnya ya, artinya baru belajar. Baru belajar. Aksi nyatanya belum sepenuhnya, belum yang real yang maksudnya. Memang sudah dilakukan aksi nyata. Tapi aksi nyata sebenarnya adalah setelah kita selesai ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita kan aksi nyata ini, mohon maaf, kan dalam rangka memenuhi tugas, maksudnya mohon maaf. Nah setelah nanti kan bukan untuk memenuhi tugas lagi, kita tidak dinilai masalahnya apa iya kita istiqomah. Nah itu maksudnya susahnya. itu tapi saya puas karena saya merasa keluar dari zona nyaman saya, dan saya merasa saya sudah mengalami perubahan mindset. Ada rem di sini, mungkin label, kalau seandainya kita lulus ya, label guru penggerak itu bisa menjadi sebuah rem bagi kita untuk bisa harus begini gitu. Ada rem karena kita sudah diberi ilmu, masa kita tidak terapkan gitu. Ini sebuah hal, walaupun mungkin nanti ya seandainya tidak lulus pun ya, tetap itu adalah sebuah ilmu, maksudnya yang harus diterapkan ya. Apapun keputusan nanti, kita nggak tahu ya lulus atau tidak lulus, itu bukan hal yang utama. Tapi yang utama itu adalah kita untuk perubahan pola pikir itu susah loh gitu loh. Untuk memandang murid kayak gini susah loh. Untuk kita mau buat ikut buat video pembelajaran kan butuh waktu, mengorbankan banyak waktu loh Pak. Betul. Apakah kita mau? Tidak semua orang bisa mau gitu. Ada sih dia aja, banyak yang saya tanya teman-teman, ayo ikut Bu, besok ada lagi program penggerak, sida aja, karena mereka cenderung nyaman dengan itu. Kalau saya kok sibuk banget, nggak ada waktu. Nah begitulah. Jadi semua orang sibuk ya, tapi apakah mau meluangkan waktu untuk bisa berbuat sesuatu untuk sesuatu, kan tidak semua orang mau. Nah itu, untuk itu kan perlu perubahan mindset, dan saya merasa puas bahwa saya artinya berhasil saya keluar dari zona nyaman saya itu, untuk duduk masuk sekolah, untuk pulang kayak gitu, seperti rutinitas biasa gitu. Saya merasa puas dengan itu dah, dan saya sudah berhasil melewati ini gitu maksudnya. Walaupun memang ya tidak sempurna, tantangan ke depan justru harus bahkan lebih berat lagi. Betul. Jadi yang membuat Bu Rahmah puas adalah ketika Bu Rahmah keluar dari zona nyaman selama ini sebagai guru, di mana rutinitasnya mengajar pulang aja. Tapi setelah mengikuti program ini, Bu Rahmah dituntut ya, di sini ada berubah dan untuk terus berinovasi, membuat program-program yang berdampak pada murid, membuat pembelajaran yang menyenangkan, dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang tidak bisa disebutkan ya, karena perubahan mindset kita sebagai seorang guru, itu yang susah diterapkan di sini. Kepuasannya di situ. Kemudian Bu Rahmah memiliki kemauan untuk berubah itu juga susah. Dimana jika dibandingkan dengan rekan-rekan guru yang lain, mau ikut program aja udah nggak mau. Nah ini di sini Bu Rahmah sudah mau, udah ikut, udah nyemplung. Ternyata alhamdulillah ada manfaatnya, ada hikmahnya yang bisa diambil seperti itu ya. Itu yang menjadi kepuasan. Dan yang di satu sisi ada rasa puas, tentu juga pasti ada tantangannya nih Bu Rahmah. Nah selama 8 bulan tersebut, apa yang menjadi tantangan yang itu sebagai hambatan dalam melaksanakan program ini? Program guru penggerak secara keseluruhan. Yes. Menurut saya sebenarnya kalau dari segi tantangannya ini adalah yang terbesar adalah ketika kita mau mengajak orang lain gitu loh, untuk misalnya ayo gimana ini, kapan waktunya. Nah susah mereka itu, maksudnya tantangannya itu adalah bagaimana mengajak orang lain ikut sama misalnya ayo gimana gitu loh. Itu yang artinya belum, mungkin itu butuh proses. Makanya saya ketika buat program saya itu ya, kelas pojok baca sendiri, kesepakatan kelas itu, ini aja saya berbuat aja dulu. Saya berpikiran berbuat aja dulu, nanti teman-teman
Biar kalau dia peduli dia akan bertanya. Itu salah. Tapi ya memang dapat apresiasi dari sekolah, dari kepala sekolah, dari kemarin wakil kepala sekolah, ada teman-teman juga mengapresiasi. Tapi maksudnya belum ada yang sampai sejauh ini, ayo Bu, Kak, gimana ini kapan? Nah itu belum. Itu saya rasakan. Tapi memang itu adalah butuh proses, karena berubah itu harus mengikuti guru penggerak dulu. Susah ya maksudnya. Ya perubahan mindset itu susah loh Pak. Nggak bisa kita hanya sekedar mungkin kita harus mengajak. Kayaknya caranya adalah proaktif. Jadi selama ini tantangannya itu memang susahnya kita mengajak teman. Mungkin karena mungkin pandemi juga. Jadi mereka bilang waktunya nggak ada gitu kan. Sering begitu ya. Jadi jadi belum ada kapan. Ayo Bu, kapan ini buat pembelajaran, karena kemarin kan ada teman yang membuat KTI. Ayo kapan ini anunya? Ya nanti dah. Nah, jadi memang susah ya ngajak orang tuh banyak, kadang-kadang terbentur waktu. Tantangannya itu memang itu mengajak orang lain untuk ikut bareng-bareng gitu loh. Itu yang belum. Seperti kata Pak Sahman ya, kita sering lewat WA menyampaikan, dan saya selalu pertegas. Misalnya Pak Sahman menyampaikan sesuatu, saya pertegas, saya ini gimana, ini kesepakatan kelas cara bikin gini. Tapi ya memang belum ada, memang semuanya butuh proses. Nah itu tantangannya mengajak. Memang ya itu dah. Mungkin kita kurang kuat juga posisinya ya. Kalau seandainya ada instruksi langsung, mungkin bisa ya. Misalnya dari kepala sekolah lain ceritanya. Ya nilai ininya ada benar. Mungkin kita harus pelan-pelan juga. Jadi tantangan terbesar selama 8 bulan ini adalah ketika kita mengajak rekan-rekan yang lain untuk ikut berubah, ikut mensukseskan program ini. Itu yang dirasa susah karena tidak semua mindsetnya sama kan gitu ya. Benar tidak punya. Betul. Kebetulan di sini kan ada rekan sejawat yang kebetulan ikut program ini, jadi nyambung, enak diajaknya, diskusinya enak. Tapi ketika yang tidak ikut itu susahnya di situ. Bu Rahmah juga bahkan sudah mencontohkan membuat pojok belajar, kesepakatan kelas bahkan dari awal, enggak ada yang responnya kurang seperti itu nggih. Bahkan dari pimpinan pun juga kurang seperti itu nggih. Coba kalau dari pimpinan juga ya seandainya pimpinan juga menginstruksikan, ini contoh yang bagus, coba ayo gimana ini kita lihat kelasnya Bu Rahma, bagaimana ini yang bisa dicontoh, apa kekurangannya, seperti itu yang kita mau gitu, apa kekurangannya, kelebihannya apa yang kita bisa sebarkan ke kelas lain, minimal seperti itu Pak, itu yang kita mau. Jadinya ada pimpinan itu juga terlibat langsung seperti yang untuk karena kemarin itu sudah udah diusulkan tentang literasi membaca kan. Tapi kan tidak ada respon, akhirnya udah itu pojok baca harus menjadi contoh, itu menjadi contoh langsung, artinya aksi nyata di kelas sudah. Nanti kan tinggal kita evaluasi, dan kalau baik insya Allah sekolah pasti akan memberikan contoh. Baik, luar biasa sekali Bu. Semoga kedepannya usaha-usaha Bu Rahmah dalam memberikan contoh yang baik, program-program yang baik itu mendapatkan apresiasi dari sekolah dan diterapkan. Nah ini yang penting, tidak hanya apresiasi saja, tapi diterapkan ke seluruh kelas, ke seluruh murid, sehingga itulah menjadi memberikan dampak positif ya bagi siswa. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi yang keempat. Kita akan merefleksi penerapan komunitas praktis yang sudah dirintis di sekolah ya, dan bersama rekan sejawat. Terutama di lingkungan sekolah, di internal ya Bu ya. Apa mungkin sudah ada komunitas praktisi yang sudah dibentuk, dan bagaimana peran komunitas tersebut dalam membantu proses pembelajaran di kelas, mungkin bisa diceritakan. Jadi kita ini sebenarnya sudah merintis ya dengan Pak Sahman, karena saya berdua itu alhamdulillah maksudnya sudah mengikuti program ini. Walaupun sebelum kita mengikuti program ini, itu sebenarnya kita selalu berkolaborasi ya untuk membuat program dulu, pelatihan bersama teman-teman, akhirnya udah terlaksana ya. Dan sekarang pun setelah menjadi ikut dalam program ini, kita juga sudah merintis komunitas praktisi ini, dan sering kita itu kita sudah mengajukan dengan kepala sekolah untuk pengembangan komunitas praktisi ini berupa pelatihan, tapi ya belum terlaksana. Ya. Tapi kita terus berjuang, artinya kita komunikasikan dengan teman, kita sering diskusi misalnya di ruang guru dengan teman-teman. Ada Pak Sama di situ, ada saya, sehingga itu bisa membuka lah teman-teman untuk
rata-rata memang mendukung. Cuma mungkin ya mereka harus digerakkan oleh kekuatan lebih besar di sini, mas saya kayak kepala sekolah itu gerakan, sehingga mau nggak mau harus juga terlibat. Nah itu jadi komunitas praktisi di sini sangat berperan penting, terutama dalam menyampaikan program, misalnya ada ide-ide kepada kepala sekolah, bagaimana ini, apa yang harus dikembangkan seterusnya. Itu udah lewat WA group maupun diskusi-diskusi kecil itu selalu kita ke teman-teman imbaskan ada pada program apa lagi ini yang baik, ini yang harus kita kembangkan ke depan. Tapi memang ya harus yang harus yang formal gitu. Baru dia lebih terasa pengembangan dari komunitas praktisi ini. Jadi Insyaallah tahun depan untuk komunitas praktisi yang sudah dirintis sudah ada, namun programnya atau prosesnya belum sepenuhnya berjalan karena memang ada kendala di sana sini, dan ditargetkan insya Allah tahun depan tahun depan ketika ada anggaran baru, anggaran dana BOS bisa dialokasikan di sana. Ketika Bu Rahmah berinteraksi dengan rekan-rekan sejawat terkait komunitas praktisi yang dibentuk tersebut, apa hal yang menyenangkan yang dirasakan oleh Bu Rahmah? Silahkan. Ketika berinteraksi dengan teman, setidaknya kan ketika kita mengikuti di kelas guru penggerak ini ya harusnya kita mengimbaskan apa yang kita dapatkan. Kemudian kita menyampaikan hal-hal yang harus kita terapkan, misalnya seperti program apa, pembelajaran seperti apa, bagaimana cara kita memandang murid. Nah itu diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman, bahkan dalam rapat pun itu menjadi hal yang menyenangkan karena saya sudah menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Ada perasaan senang di sana plong karena saya sudah menyampaikan semuanya, hampir semua artinya kita sampaikan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu sudah disampaikan, walaupun secara tidak terlalu mendalam karena memang teman-teman itu tidak karena mungkin wadahnya belum ada, sehingga mereka juga responnya itu belum sesuai harapan. Tapi dengan diskusi itu mereka sudah hampir tahu tentang apa sih yang dipelajari dengan program guru penggerak ini gitu maksudnya. At least itu. Baik, jadi perubahan yang menyenangkan adalah ketika Bu Rahmah menyampaikan apa saja yang dipelajari di program pendidikan guru penggerak, dan ketika Bu Rahmah sudah menyampaikan itulah yang menyenangkan, walaupun mereka belum bergerak atau belum mau bergerak, itu pun bukan menjadi tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang kita dapatkan, mengimbaskannya ke rekan-rekan, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Terkait rencana yang akan dilakukan untuk komunitas praktisi setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai, Bu Rahmah, dan tahun depan seperti apa, Bu Rahmah? Jadi kemarin itu ketika kita belajar tentang komunitas praktisi di Loka berapa ya Pak itu? Loka 5 ya? 5 kalau nggak salah ya, 5 ya. Ya sekitar itu dah. Loka itu kita sudah langsung merintis membuat proposal. Kan waktu itu kita udah menjadi ikut komunitas praktisi di SMA 1 Kuripan, kita ikut terlibat di sana. Nah dari sejak itu kita sudah membuat programnya dengan Pak Sahman, kita sudah membuat proposal, mengajukan proposal, kita sudah mengkomunikasikan itu dengan Bapak Kepala Sekolah. Bahkan jauh-jauh sebelum itu, sebelum realisasi di SMA 1 Kuripan, kita sudah komunikasikan hal itu dengan Bapak Kepala Sekolah. Dia Pak Kepala Sekolah bilang bahwa memang pelatihannya akan terjadi tahun depan. Nah, jadi tahun depan itu kita sudah merancang tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena itu adalah hal pokok menurut saya bagaimana guru melakukan pembelajaran di kelas pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau pembelajaran sosial emosional itu alhamdulillah sudah diterapkan pada sesi MTAK atau sesi yang lain sudah diterapkan di sekolah. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi perencanaan kita. Kemudian tentu ada pelatihan pembelajaran yang lain seperti katanya Pak Saman itu membuat video pembelajaran. Kemudian tentang budaya positif yang harus, terutama tentang kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas juga tentu kesepakatan dengan orang tua dan juga siswa mengenai ini. Ini yang artinya padahal simpel tapi ternyata susah untuk diterapkan karena memang tidak ada instruksi tidak ada penegasan atau penguatan. Nah, itu yang kurang. Sehingga kedepannya itu yang harus kita kuatkan kembali, sehingga
budaya positif di sekolah itu menjadi berkembang dengan lebih baik. Itu kemudian pembelajarannya membelajar meditasi udah terlaksana, kemudian kalau video ya sebagai tambahannya itu udah rencana kita. Baik. Jadi alhamdulillah untuk rencana yang akan dilakukan ke depannya setelah program pendidikan guru penggerak selesai adalah pelatihan. Iya, betul. Akan mengadakan pelatihan karena Bu Rahma juga sudah mengusulkan proposal ya, karena memang karena dananya aja yang belum ada. Jadi di tahun depan insya Allah ketika dananya turun akan melakukan pelatihan-pelatihan terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pelatihan pembuatan video pembelajaran dan hal-hal lain yang mendukung untuk program yang berdampak pada murid kan seperti itu. Luar biasa kan. Semoga saya doakan semoga tahun depan anggarannya bisa cair dan bisa diterapkan komunitas praktisinya. Baik. Kemudian kita akan masuk ke sesi yang kelima, di mana kita akan diskusi ya rencana belajar mandiri setelah program ini selesai Bu Rahma. Nah ini rencana belajar mandiri. Rencana belajar mandiri setelah program pendidikan guru penggerak selesai. Apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang akan atau yang ingin Bu Rahmah kembangkan lebih lanjut ya? Kan dari kompetensi diri CGP itu kan ada 3 ya, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran di kelas, memimpin manajemen sekolah. Nah dari ketiga hal tersebut Bu Rahmah sendiri pengennya yang mana kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Yang paling itu adalah bagaimana mengembangkan diri dan orang lain. Dan itu karena bagaimana kita tidak bisa mengembangkan orang lain kalau diri kita tidak berkembang dulu kan gitu. Jadi pengembangan diri dan orang lain. Kemudian ya yang kedua itu pemimpin pembelajaran ya. Pemimpin pembelajaran. Jadi kedepannya itu setelah saya membuat buku ini, jadi itu rencananya itu pingin mengembangkan pembelajaran itu supaya tidak hanya saya, tapi saya akan membuat jadwal ini untuk ada kita guru IPA terutama ya, tidak mungkin guru lain, guru IPA. Jadi kita akan mengadakan tim teaching misalnya, tim teaching dengan teman untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena teman-teman kan saya mungkin belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga yang menggunakan tim teaching ini bisa saling berdiskusi ya, ini lebihnya ini kurangnya itu maksudnya. Jadi sebagai media juga untuk teman-teman kita bisa belajar bersama dan terus mengembangkan diri ya, karena saya juga masih belajar juga gitu. Jadi dengan ini saya mengimbaskan hal tersebut. Untuk pengembangan diri saya itu saya ingin belajar lagi nih, menulis lagi dan menulis lagi, membuat artikel dan sebagainya itu dah yang harus dilakukan gitu loh. Itu Jadi luar biasa sekali. Yang ingin dikembangkan ke depan adalah tentang pengembangan diri dan orang lain, dan adalah pemimpin pembelajaran, di mana Bu Rahmah pengennya ada tim teaching ya, dari kemudian kalau Bu Rahmah IPA, tim teaching IPA untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, mengembangkan media atau mode pembelajaran seperti itu, sehingga pembelajaran IPA-nya lebih menyenangkan lagi seperti itu ya. Baik. Apa yang membuat kompetensi itu penting ya menurut Bu Rahmah, penting untuk dikembangkan dari 2 kompetensi itu? Kenapa kok milih yang itu yang kenapa milih yang itu ya? Karena pada dasarnya kan untuk untuk melakukan suatu program kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, tentu kita harus merubah diri kita juga. Betul, ya kan. Apa yang kita dapatkan di CGP belum tentu belum banyak gitu, maksudnya ada banyak lagi inovasi pembelajaran, strategi berdiferensiasi itu yang harus kita pelajarin lagi gitu loh. Jadi kalau tidak dikembangkan dan juga sampai sana kan nggak mungkin ya, jadi harus terus dikembangkan nih. Jadi pembelajaran berdiferensiasi kemarin kalau tidak terus dibiasakan dan dikembangkan ya nggak akan bisa berpihak pada siswa dong jadinya. Jadi itu caranya. Kemudian itulah cara kita ngimbasin dengan cara membuat tim teaching itu gitu loh. Sangat penting kalau kita tidak mengembangkan diri ya, bagaimana kita juga bisa berbeda, maksudnya ada sesuatu yang diambil dari kita, dari orang lain gitu maksudnya. Kalau kita sama-sama aja kayak gitu, puas dengan CGP tidak menambah ilmu kan nggak bisa begitu ya. Jadi untuk bisa mengembangkan orang lain, diri kita juga harus berkembang jauh di depan. Kemudian saya penting karena
pendidikan ini kan bukan satu orang dua orang saja ya, jadi harus semua ikut terlibat gitu loh. Bagaimana kita melibatkan orang lain itu lebih banyak, maka pendidikan itu akan lebih bagus lagi. Nah, gitu. Siap. Pembelajaran penting karena memang itu ya tugas utama saya gitu. Tugas utama kita. dalam hal ini ya sebagai pendidik gitu. Baik. Jadi kenapa milih yang itu atau kenapa itu yang harus dikembangkan? Karena itulah yang akan membuat pembelajaran yang berdampak pada murid. Karena tujuan kita sebagai guru, target utamanya adalah murid, kan seperti itu. Kepuasan kita menjadi seorang guru adalah ketika muridnya berhasil, kan gitu ya. Dan selain pada murid, kita juga bisa mengembangkan diri dan orang lain. Kita bisa mengembangkan orang lain ketika kita sendirinya juga sudah mampu, kan seperti itu ya. Ada yang bisa kita tularkan, ada hal-hal lebih yang bisa dari yang lain yang bisa kita tularkan, yang bisa kita imbaskan ke orang lain, sehingga terjadilah yang namanya pengembangan diri dan orang lain. Kalau kitanya tidak berkembang, bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan orang lain? Luar biasa sekali Bu Rahmah. Saya doakan ya, apa-apa yang menjadi cita-cita ke depan, harapan ke depan itu bisa terlaksana. Dari program-program tersebut ya, indikator keberhasilannya menurut Bu Rahmah itu seperti apa? Kalau dari itu indikator keberhasilannya adalah ketika nanti itu teman-teman saya terutama di IPA ini ya, tim teaching di IPA itu bisa, misalnya di IPA ini ada 3 ya, ada 4 orang. Nah, jadi 4 orang itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya, itu berarti itu udah target keberhasilan bahwa mereka bisa. Tiga guru tadi ya? 3 guru. 3 guru. Tiga guru ya. Jadi itu bisa minimal nanti kan saya punya bukunya. Ini loh tahapannya. Ayo kita sama-sama gitu loh. Jadi bukan saya sebagai anunya sih, tapi kita sama-sama apa yang kurang. Pembelajaran berdiferensiasi seperti ini gitu. Itu sih, itu harapannya mereka bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terjadi itu loh, kita saling mengevaluasi, itu yang utama, mengevaluasi. Bu Rahmah kurangnya di sini loh. Nah itu, Bu Rahmah kurangnya di sini ya, Bu Budi misalnya kurangnya di sini. Jadi kita saling mengevaluasi. Nah itu yang penting, evaluasi diri dan orang lain untuk bisa maju. Itu sih. Jadi target utama atau indikator keberhasilan dari program tersebut menurut Bu Rahmah yang pertama adalah dari ketiga guru yang akan menjadi tim teaching ke depan itu dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi yang Bu Rahmah tuliskan di buku ya. Iya, benar. Dan yang kedua adalah saling mengevaluasi, saling memberikan umpan balik ya terkait apa yang sudah Bu Rahmah tulis, apakah ada yang perlu diperbaiki atau mungkin ada yang sudah baik yang terus dijaga untuk kedepannya. Dan saya pikir juga ini juga menjadikan buku jilid kedua. Mudah-mudahan. Dari jilid kedua itu adalah revisi-revisi atau evaluasi dari masukan dari rekan-rekan atau pengalaman baru yang lebih menarik lagi kan gitu. Seperti itu. Amin. Ya, mudah-mudahan karena pasti ya nanti kan pasti ada revisi ya. Tidak hanya buku ini, mungkin dari situ kita revisi dari teman-teman gitu nanti. Kemudian saya juga berharap ya tidak hanya nanti setelah guru IPA-nya saja, tapi kan nanti guru-guru yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Baik. Guru-guru pada mata pelajaran lain juga akan melakukan hal yang sama seperti itu ya. Luar biasa. Apalagi ada MGMP IPA ya, itu kan itu bisa menjadi agenda kita nanti dengan teman-teman, terutama kan ada di MGMP itu ada banyak sekali guru penggerak. Jadi itu menjadi agenda saya. Agenda selanjutnya. Baik. Diimbaskan kepada guru-guru di MGMP tersebut. Jadi selain diimbaskan ke 3 rekan guru yang dalam tim teaching di satu sekolah, juga akan diimbaskan juga ke rekan-rekan di komunitas MGMP. Sehingga semua sekolah yang ada di lingkup kabupaten ini bisa menerapkan hal yang sama seperti itu ya. Luar biasa. Karena kemarin pada saat itu ada ketemu sama guru ya, saya kasih bukunya itu bagus sekali nih. Nanti kalau udah keluar SP udah lengkap ini kasih saya, nah gitu maksudnya. Jadi itu iya menjadi hal yang apresiasi dah dari teman itu menjadi semangat sendiri ya. Betul sekali, luar biasa. Baik. Yang menjadi tentunya kan ketika kita melaksanakan suatu program tersebut butuh dukungan atau aset-aset yang ada di sekolah ya.
apa saja potensi atau aset sumber daya baik internal yang ada di sekolah maupun yang di luar ya, yang sudah Bu Rahmah petakan untuk mendukung kegiatan Bu Rahmah? Asetnya ya. Jadi kalau saya pikir di sini yang pertama adalah pertama karena saya jadi kepala lab di sini, otomatis lab itu akan menjadi sarana saya untuk melakukan tim teaching dengan teman. Jadi nanti ketika ada saya ngatur jadwalnya untuk pelaksanaan praktikum, saya berharap kedepannya itu tetap muka penuh, sehingga ketika ada praktikum nanti kita akan praktikum itu kita kolaborasikan, itu maksudnya dengan berdiferensiasi bagaimana itu, karena di sini kan markasnya gitu, maksudnya saya berharap itu menjadi aset utama saya untuk bisa melakukan itu. Kemudian rencana saya nanti ketika ada praktikum pun ada video pembelajaran dari praktikum tersebut di mana anak-anak tampil. Itu yang penting. Nah, itu harapannya, karena ini kan ibaratnya ini sebuah aset ketika misalnya mohon maaf jadi jadi kepala lab, kemudian saya bertemu koordinat ini, itu menjadi aset berharga. Aset berharga buat saya. Kemudian keterlibatan di MGMT juga menjadi aset berharga juga. Kemudian saya ikut di IGI ya sebagai untuk bidang literasi. Nah, itu menjadi hal utama untuk bisa melakukan seminar nanti tentang berkoordinasi dengan teman, kemudian ada di guru penggerak juga bisa kita akan melakukan seminar tentang atau tidaknya bincang-bincang tentang program program pembelajaran berdiferensiasi ini gitu maksudnya. Karena teman sebagai ketua MGMP itu adalah teman guru penggerak juga, teman guru penggerak. Kemudian saya juga bersama dia di Ikatan Guru Indonesia di Kabupaten Lombok Barat di bidang literasi juga, sehingga nanti bisa menjadi aset juga untuk bisa kita saling berkomunikasi, berkolaborasi untuk mengimbaskan pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu. Mantap sekali. Jadi di sini Bu Rahmah adalah potensi atau aset-aset sumber daya yang sudah dipetakan, yang akan dirangkul untuk mensukseskan program ini adalah yang pertama adalah tentang sarana dan prasarana di laboratorium, di mana tentunya ketika pembelajaran IPA butuh laboratorium praktek dan sebagainya, sehingga itu yang perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah ketika praktek nanti saat siswa belajar, saat siswa melakukan praktikum, ada dokumentasinya berupa video pembelajaran, sehingga tidak hanya bisa kita nikmati sendiri di lingkup SMP, tapi juga ketika video pembelajaran tersebut diupload di media sosial, rekan-rekan guru lain di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bisa ikut menyaksikan keseruan, keasikan dari belajar IPA di laboratorium. Itu udah benar. Nah, itu. Bagi anak-anak juga senang ketika nanti mereka ditampilkan di video, mereka sedang sedang presentasi. Nah, itu hal yang sangat menyenangkan juga bagi mereka. Mereka sedang melakukan kegiatan apa divideokan, kemudian diupload di media sosial, kan tentunya menjadikan kepuasan tersendiri. Kemudian juga mensosialisasikan SMP Dua Kuripan tentang ternyata pembelajarannya di SMP Dua Kuripan menyenangkan seperti ini, dan hal-hal positif lain yang bisa kita ambil dari situ ya. Kemudian di komunitas IGI ya, Bu Rahmah tadi ya, komunitas IGI. Bu Rahmah juga ingin merangkulnya karena di wadah IGI tersebut Bu Rahmah bisa melakukan seminar, bisa melakukan pelatihan, webinar atau dan sebagainya untuk terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan atau yang sedang dirintis ini. Seperti itu nggih? Ya. Luar biasa sekali. Dari program dan aset yang untuk pendukungnya ya, kira-kira ada nggak tantangan atau hambatan yang sekiranya sudah Bu Rahmah petakan juga yang akan menjadikan penghambat nih untuk programnya Bu Rahmah? Mungkin bisa diceritakan. Ini harapan ya, seandainya tahun depan itu tidak full, masih pandemi seperti ini. Jadi kendala utamanya menurut saya adalah waktu ya, manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur waktu itu sebenarnya kendala. Karena apalagi kalau masih sama seperti sekarang, pandemi juga tidak bisa tetap muka ya. Betul. Nah itu lebih berat lagi ya menurut saya, karena untuk kita membuat tim teaching atau pembelajar itu hanya 40 menit di satu kelas, susah banget gitu. Itu menjadi kendala yang utama. Kemudian kalau dari segi teman-teman tidak ada masalah sih yang utama ya. Cuma itu aja sih, kemudian menurut saya itu aja sih tantangannya. Tantangan terberat adalah waktu. Pandemi ini waktunya mengatur waktu, bagaimana manajemen waktu itu aja. Baik. Jadi kendala atau yang
sekiranya ke depan itu akan menghambat adalah kondisi pandemi. Ketika tahun depan belum bisa tatap muka secara keseluruhan, nah ini manajemen waktu ini yang sangat harus diprioritaskan karena ketika kelasnya terbatas, waktu alokasi belajarnya sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara keseluruhan seperti itu, nggih. Apa strategi ketika tahun depan, nggih, seumpama nih tahun depannya masih tatap muka terbatas, jam pembelajarannya masih dipotong, kemudian dibuat kelas-kelas apa namanya itu? Blok seperti itu. Kira-kira strateginya untuk mensukseskan program tersebut seperti apa, Pak? Jadi untuk kedepannya itu strateginya adalah membuat schedule dulu ya, membuat schedule. Seandainya dia tetap 40 menit ya, berarti tetap kita membuat perencanaan ya. Ini at least, mohon maaf kemarin selama pandemi belum pernah praktikum ini ya. Jadi sekarang ini tahun depan itu pandemi atau tidak pandemi, maksudnya blok atau tidak blok, tetap harus diusahakan untuk praktikum ya. Nah itu karena nanti kita atur waktunya ya, dimaksimalkan waktu yang 40 menit itu minimal 20 menit lah untuk melakukan praktikum walaupun sangat-sangat sederhana. Nah itu, dan di waktu-waktu itu nanti kita bisa komunikasikan jadwalnya dengan teman, terlebih dahulu koordinasi dengan teman yang IPA, yang terutama tim IPA ini kita koordinasikan waktunya kapan, materinya apa, setidaknya ya, at least ini ya, setidaknya itu dalam satu semester itu bisa 3 kali dah pertemuan. At least itu, atau 1 kali 2 bulan, nah, itu maksudnya. Jadi target saya itu kalau tidak pandemi ya, kalau pandemi itu 3 kali selama 1 semester. Kalau pandemi ya, kalau tidak pandemi ya saya berharap 1 kali sebulan itu selalu ada tim teaching untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, itu maksudnya. Baik, jadi memang ke depan strateginya, wah ini Bu Rahma sudah menyiapkan 2 nih, jika masih pandemi akan dibuatkan schedule ya, di 40 menit per jam itu di minimal lah ada 20 menit untuk praktikum. Nah, ketika nanti saat pandemi juga paling tidak ada target minimal 3 kali praktikum 3 kali pelaksanaan tim teaching kalaupun pandemi. Kalau pandemi sudah berakhir, nah ya, setidaknya 1 bulan untuk melakukan tim teaching. Itu lebih bagus lagi karena ya baiklah, menurut saya lebih makin sering itu semakin baik. Lebih maksimal hasilnya, luar biasa. Baik Bu Rahma, saya doakan semoga program-program ke depan yang sudah diharapkan, yang sudah disusun, yang sudah dicita-citakan dapat terwujud, berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah, proses pendampingan individu yang ke-7 sudah selesai, Bu Rahma. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi ini banyak kesalahan. Kita akhiri, Bu Rahma. Cukup nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.